Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu ya. Dari satu kelas ada yang bisa memimpin doa? Oke, Mas Fahim, silahkan. Duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Kabarnya bagaimana hari ini? Baik, sehat ya? Sudah sarapan? Sudah. Oke, coba Bu Guru cek dulu kehadirannya ya. Sekarang tanggal 15. Adegian. Sakit. Oh, Ade tidak berangkat. Altof. Anggi. Ariza. Semangat hari ini? Oke. Coba Bu Guru cek dulu semangatnya ya. Waktu itu kan sudah pernah Bu Guru ajarin tepuk semangat ya. Masih ingat? Masih. Oke, coba Bu Guru tes dulu ini semangatnya. Mumpung masih pagi, masih fresh ya. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Baik, Bu Guru jelaskan pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi cerita sedikit ya. Pada akhir bulan September kemarin, Bu Guru itu mengikuti kegiatan BIMTEK di Kota Solo ya. Itu tentang materi 7 jurus BK hebat ya. Dan pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan salah satu dari 7 jurus tersebut ya, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi ya, tumbuhkan resiliensi. Nanti kita akan pelajari secara bersama-sama ya, supaya materi yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi kalian ya, anak-anak Bu Guru. Siap mengikuti pelajaran? Siap ya. Jadi harus bersemangat ya. Kemudian ini sebelum masuk ke pembelajaran lah ya, sebelum masuk ke materi, ini biar kita rileks ya. Bisa berdiri semua. Bu Guru minta untuk berdiri. Mari kita melemaskan otot-otot kita. Ini Bu Guru punya senam. Yuk, diikuti ya. Yuk. Kita sambil gerak ya supaya tambah semangat. Ayo. Ini ada lagu 7 jurus BK hebat. Tubuh diriku yang sehat, bersamaku yang hebat, aku juga yang bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kendali emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, janganlah situasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya. Jadi ada 7 jurus BK hebat ya. Tadi ada
kenali potensi, kelola emosi, ya ada tumbuhkan resiliensi nanti akan kita bahas dan ada jurus yang lainnya ya. Tapi karena waktunya hanya sebentar ya di pertemuan pada hari ini, jadi tidak semua Bu Guru sampaikan ya. Jadi hanya satu jurus nanti yang ketiga tadi tumbuhkan resiliensi ya. Tujuannya apa ya Bu Guru menyampaikan materi tersebut. Ini ada tujuan pembelajarannya untuk menumbuhkan resiliensi agar individu memiliki kemampuan untuk beradaptasi ya, bangkit dari kesulitan dan mengatasi stres atau tantangan dalam hidup ya. Pembelajaran ini bertujuan agar seseorang menjadi tangguh, mampu mengendalikan emosi, mempertahankan pola pikir positif ya, serta mengembangkan karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai masalah, baik masalah lingkungan, akademis ya, dan masalah pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa dapat membentuk growth mindset ya, mindset, menumbuhkan resiliensi sehingga mereka bisa berkembang secara optimal ya. Nah, pada pembelajaran hari ini Bu Guru menggunakan metode ARKA. ARKA itu singkatan ya, ada ARKA ya. A-nya itu ada aktivitas ya. Nanti ya ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya. Nanti Bu Guru akan meminta kalian untuk membangun menara dengan kartu ya. Kemudian ada refleksinya. Refleksinya itu tujuannya untuk menggali makna dari dibalik permainan ya. Kemudian konseptualnya ya, ada materi tentang resiliensi, daya lenting, pola pikir bertumbuh, growth mindset ya. Dan aplikasi penerapannya, memberikan umpan balik. Oke. Tapi sebelumnya Bu Guru tanya dulu ini ya, kalian sudah pernah belum sih mendengar kata resiliensi? Ya. Belum pernah. Ya nanti kita pelajari bersama-sama ya. Nah untuk kegiatan selanjutnya, ini Bu Guru nanti akan meminta kalian untuk membentuk kelompok ya. Nanti kita bentuk satu kelas ini menjadi 5 kelompok saja ya. Nanti kita akan melakukan kegiatan ya, aktivitas membangun menara. Saya hitung dari 1 sampai 5 ya, nanti dilanjut seperti itu ya, untuk memilih kelompok 1 sampai 5. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan... Oke pas, berarti silahkan yang tadi 1 membentuk kelompok 1 di sini, yang tadi menyebutkan 2 membentuk kelompok 2, yang 3 di sini boleh, yang 4 dan yang 5 di belakang sana bisa ya. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing ya. Ada pilihan tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, sesuai yang kalian sebutkan pembagiannya. Sudah berkelompok masing-masing ya. Nah, sekarang sudah dibagi, kemudian nanti akan Bu Guru bagikan kartu. Ini ada kartu remi dan saya bagikan ini double tip ya, tapi hanya sedikit, tidak banyak, tidak semua saya bagikan ya. Ini Bu Guru bagi dulu ya. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Baik, sudah dapat semua ya. Sekarang silahkan kalian dengan kelompoknya masing-masing buatlah menara ya, menara dari kartu setinggi mungkin dan sekuat mungkin ya, setinggi mungkin dan sekuat mungkin ya, karena nanti akan ada angin puting beliung ya yang akan datang ya. Silahkan bisa berdiskusi ya, membuat menara bebas ya, dengan teknik dan strategi masing-masing, bebas. Kalian punya strategi masing-masing, tekniknya masing-masing, tapi tolong buat setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Nanti menara dari kelompok mana yang paling tinggi dan paling kuat ya, kuat itu juga penting nanti ya. Nanti akan ada angin puting beliung ya, angin ribut yang akan menguji kekuatan dan kekokohan menara. Yuk silakan dibuat. Silakan dibuat menaranya. Bebas, dengan tidak harus seperti ini ya. Kalian kalau punya teknik sendiri, mau strateginya bebas ya, tidak harus seperti ini.
Kalau roboh ya, bikin terus ya. Bu Guru beri waktu sampai jam berapa? 10 menit bisa? Oke, semangat, ayo. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dan tulus, gunakan jurus-jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatap situasi. Tujuh jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus mereka hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Sudah jadi semua ya? Sudah. Oke, baik. Setelah ini akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara kalian ya. Baik ya. Bu Guru uji dulu sekarang kekuatannya ya. Sebentar. Ah. Oh, kuat ya. Apa kurang kuat ini kuat ya. Luar biasa. Oke. Bentar. Oh ya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Ketika menara kalian goyah, roboh ya, apa reaksi pertama yang muncul dari kalian? Ayo. Oke. Dari proses pembuatannya dulu ya, oke. Ketika membangun menara ya, apa yang kalian rasakan? Dari kelompok 1 ya, apa yang kalian rasakan ketika membangun? Frustasi, kesal, dan marah, Bu. Oh, kenapa? Kenapa? Jatuh-jatuh terus. Jatuh-jatuh terus. Berapa kali jatuhnya? 5 kali. 5 kali ya, tapi terus dibangun terus ya. Oke. Kelompok 2 ini yang tidak jatuh menaranya ketika sudah terkena angin ribut ya. Apa yang kalian rasakan ketika membangun? Ketika membangun rasanya senang, tapi agak kesal karena sempat jatuh. Jatuh. Iya. Terus strateginya apa ketika sudah jatuh kalian bikin lagi ya? Dibangun lagi, berusaha lagi biar menaranya tetap Berdiri Berdiri. ya. Oke, luar biasa. Kelompok 3. Kelompok 3 apa yang kalian rasakan? senang karena bisa bekerja sama dengan teman-teman. Tapi juga ada kesalnya juga karena tadi sedikit padahal sudah berdiri tetapi ada part yang jatuh. Oh, ada bagian yang jatuh. Jadi ngulang lagi ya. Ya, Oke, luar biasa. Kelompok 4. Apa yang kalian rasakan? Sulit terus deg-degan takut menaranya jatuh.
Oke, deg-degan ya. Takut menaranya jatuh. Kelompok 5. Ayo, apa yang kalian rasakan ketika membangun? Capek. Capek. Kenapa capek? Jalan terus. Jatuh terus. Oke, tapi nggak lelah untuk mencoba kan? Oke. Berusaha. Berusaha luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya, untuk kalian yang luar biasa. Oke, walaupun jatuh terus dicoba lagi, tapi akhirnya mampu berdiri ya. Tadi merasakan apa? Lelah, frustasi, putus asa ya. Sama seperti di proses kehidupan ya, mungkin kalian pernah mengalami kegagalan ya, keterpurukan ya kan. Kadang ada rasanya sedih, ada rasanya putus asa, frustasi ya. Tapi selalu mencoba menjadi lebih baik ya, mencoba dengan hal yang baru ya. Pelajaran berharga apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Dari membuat menara. Membangun kerjasama tim, betul ya. Kemudian yang lain? Apa? Melatih? Kesabaran, betul. Melatih kesabaran. Terus? Apa lagi? Pantang menyerah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik. Oke, itu yang dinamakan dengan daya lenting atau resiliensi, ya. Nah, kemudian setelah itu, Bu Guru punya sebuah video. Ini disimak. Silahkan dilihat dulu. Morning, everyone. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Oke, sudah. Itu videonya tentang apa? Tentang apa ini? Anak-anak. Terus dia punya mainan ya, diberi oleh bu gurunya. Terus mainan itu apa sih? Mainannya tadi? Ya. Seperti tidak bisa jatuh ya, selalu berdiri terus. Bahkan sampai ada satu anak yang paling besar, yang dianggap paling kuat gitu ya di kelas ya. Itu memukul dengan benda yang besar ya, jatuh mainannya, tapi terus berdiri lagi. Iya betul, ini yang dinamakan resiliensi ya. Jatuh ya, kena hantaman, kena tekanan, masalah, kegagalan, tapi selalu bangkit lagi ya. Kemudian ada satu lagi ini, video ya. Guru putarkan video This is the dulu. moment that Heather Dornerton brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaking from second place when the other runner's foot tripped her. Just clipped her heel. She went down, completely devastating her chances of winning. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Oke, ini video apa? Pelari ya, atlet lari, terus jatuh, terus bangkit lagi, betul. Jadi ada atlet lari terjatuh bahkan sampai diinjak wajahnya. Kalau kalian lihat tadi ya, dia sudah tertinggal dari saingannya. Tapi karena dia punya resiliensi, punya daya lenting, punya semangat untuk bangkit, akhirnya dia bisa mengejar lawannya sampai akhirnya menang ya. Ini kalau di kehidupan kita bisa ambil maknanya. Kalian pernah mengalami kegagalan? Pernah mencoba bangkit seperti atlet lari ini? Pernah ya. Oke, jadi resiliensi adalah
kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, ya, stres atau trauma yang dialami hidup, ya. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, ya, dan bahkan tumbuh lebih kuat untuk menghadapi tantangan, ya. Itu yang dinamakan resiliensi, ya. Kemudian manfaat dari resiliensi, ya. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan mental, ya. Meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat percaya diri, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kemampuan kognitif, ya. Penting apa tidak menurut kalian resiliensi itu? Penting, ya, karena dalam hidup pasti kita mengalami yang namanya kesulitan, ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita jangan sampai terpuruk? Jangan sampai terpuruk, larut dari masalah, ya. Kalau misalnya gagal hari ini, kita coba lagi dengan usaha yang lebih baik, dengan usaha yang baru, ya, dengan semangat yang baru. Nah, mengapa penting daya lenting? Nah, ini banyak sekali kasus, ya. Ada kasus sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ya, pernah membaca berita seperti itu? Tak tahan dibully sebagai anak yatim, ya, anak SD bunuh diri, siswa SMP bunuh diri karena HP disita, ya. Banyak kasus-kasus, ya, di masyarakat karena dia tidak punya daya lenting yang kuat, punya resiliensi yang kuat, ya. Akhirnya merasa sendiri, rapuh, ya, tidak punya ruang, ya. Terus dengan jalan pintas, ya. Hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, betul, ya. Zaman sekarang, ya, ada istilah ini, generasi zaman now itu dianggap sebagai generasi stroberi. Pernah mendengar nggak stroberi? Menurut kalian buah stroberi itu apa? Seperti apa, ya? Ya, iya. Tapi kalau dari luar cantik, ya. Warnanya merah, ya kan, pink, ya gitu, ya. Cantik. Tapi kalau kalian melihat, ya, dari luar kelihatannya bagus, tapi dalamnya buah stroberi itu lembek. Gampang lembek, ya, gampang busuk begitu, ya. Dalamnya kan tidak kuat, ya. Itu dianggap seperti generasi zaman sekarang. Kalian setuju apa tidak? Ya, anak-anak sekarang katanya lembek gitu, ya. Mentalnya begitu. Kalian setuju apa tidak? Setuju? Ya. Kalau Bu Guru sebenarnya tidak setuju, ya. Ya kan? Tidak mau kan dianggap sebagai generasi yang mentalnya itu tidak tangguh? Tidak mau, ya, betul, harus semangat, ya. Nah, ini, ya, komponen dari resiliensi itu ada emotional stability, ya, kestabilan emosi, ya, kemudian ada kemampuan beradaptasi, growth mindset, ya. Growth mindset itu apa? Growth mindset, pola pikir bertumbuh, betul, pola pikir bertumbuh, ya. Kemudian ada effective problem solving, ya, mengatasi masalah. Kemudian ada self compassion, ya. Ada positive perspektif, ya. Self compassion itu apa namanya? Sifat welas asih, ya. Welas asih, kebaikan, ya, sifat kebaikan, memahami diri sendiri, ya. Kemudian positif perspektif. Positif perspektif itu adalah pandangan positif terhadap sesuatu, ya, optimisme, ya. Kemudian ada self awareness, ya, itu kesadaran diri, ya. Kemudian ini ada pola pikir bertumbuh, ya, growth mindset, ya. Ini ada cerita. Ada dua anak kembar, ya. Dua anak kembar ini ada A dan B. Itu terlahir dari lingkungan, ya. Ayahnya itu suka mabuk-mabukan. Ya, ini cerita, ya. Ayahnya itu suka mabuk-mabukan. Karena dua anak kembar ini tinggal di lingkungan dengan ayah yang suka mabuk-mabukan, akhirnya sampai dewasa, ya. Si A itu menjadi orang yang suka mabuk-mabukan seperti ayahnya. Tapi yang B itu tidak. Yang B itu, ya, itu justru menjadi anak yang baik, ya, menghindari hal-hal negatif, ya. Menurut kalian kenapa? Ada yang bisa berpendapat? Menurut pendapat kalian? Maifa tadi menyampaikan Pola pikirnya berbeda, Bu. pola pikirnya berbeda, betul. Tepuk tangan dulu untuk Maifa. Luar biasa. Betul, ya. Jadi yang A itu, ya, itu pola pikirnya tetap
tidak bertumbuh atau fixed mindset ya. Sedangkan yang B itu growth mindset ya. Jadi dia bertumbuh. Dia menyadari bahwa setiap hal ya yang ada di dirinya itu bisa berubah ya. Bisa berubah menjadi lebih baik. Sedangkan yang A, dia itu tidak mau berubah ya, tidak mau menjadi lebih baik. Ya. Bedanya fixed mindset dan growth mindset ini ya. Fixed mindset itu pola pikir tetap. Jadi menganggap sesuatu itu tidak bisa dirubah ya, tidak bisa menjadi lebih baik ya. Ini contohnya mengenai kesuksesan. Kalau fixed mindset itu saya bisa sukses jika punya bakat. Ya, menurut kalian setuju tidak dengan pernyataan ini? Tidak ya. Yang betul growth mindset, saya bisa sukses dengan usaha. Betul, dengan usaha, berlatih ya, belajar ya. Keahlian itu kan bisa dilatih ya. Kesuksesan juga bisa dibangun dari sekarang. Kemudian kegagalan. Kalau yang fixed mindset itu saya menyerah. Menyerah kan berarti pasrah ya, tidak ada usahanya. Sedangkan kalau growth mindset, saya akan coba lagi. Betul, seperti tadi kalian mempraktekkan membuat menara, sudah diterapkan belum growth mindsetnya? Sudah, terus dicoba terus kan sampai akhirnya jadi menaranya. Kemudian ketika menghadapi kesulitan, saya tidak bisa. Nah, kalau kalian merasa saya tidak bisa, berarti kalian fixed mindset, pola pikirnya tidak bertumbuh. Sedangkan kalau growth mindset, saya belum bisa. Belum berarti kan artinya ada usaha untuk belajar. Bisa, masih bisa ya untuk mencoba ya. Ketika menghadapi masalah ya, kalau yang fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Ya, sedangkan kalau growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan ya? Kalian biasanya apa? Growth mindset ya, mencari solusi, betul? Iya, jadi kalau fixed mindset itu malah lari dari masalah ya, tidak mencari solusi. Kemudian kritik. Pernah mendapatkan kritik tidak? Pernah. Siapa yang memberikan kritik? Teman ya? Iya, apa contohnya? Ngeritik apa? Pernah tidak diberi kritik ya sama teman? Pernah ya? Kalau kalian dikritik sama orang, apa rasanya? Sakit hati. Tapi itu fixed mindset. Kalau saya sakit hati, justru kalau orang yang pola pikirnya bertumbuh, itu akan berterima kasih. Terima kasih, saya akan memperbaiki. Kritikan Anda, gitu ya, saya jadikan untuk bahan introspeksi diri saya dan menjadi saya lebih baik lagi. Betul begitu ya. Oke, sekarang ini coba menurut kalian ini fixed mindset atau growth mindset? Pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh? Pernyataan pertama. Penny, coba dibaca. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Oke, menurut kalian fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset, betul ya. Kalau pernyataan di sini kan kecerdasan tidak bisa diubah, sedangkan kecerdasan bisa dilatih, diubah ya dengan usaha. Kemudian yang pernyataan kedua. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Nah, ini jelas fixed mindset, betul, karena menyerah ya. Kalau growth mindset tidak akan putus asa. Kemudian yang ketiga, Fahim. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dengan bekerja keras. Oke, ini apa? Growth mindset, betul ya. Kemudian yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Growth mindset atau fixed mindset? Fixed mindset, betul. Kemudian saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Growth mindset. Kemudian usaha dan kerja keras saya adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Growth mindset. Oke, yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Menurut kalian? Fixed mindset, betul ya, karena semua juga tergantung dengan usahanya ya, tidak hanya bakat saja, bakat alami. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak akan berkembang ya. Nah, selanjutnya ini ada neoplastisitas otak kita. Ternyata otak kita itu seperti jalan ya, jalan setapak. Itu bisa berubah menjadi jalan tol ya, jalan yang besar ya. Bisa menjadi jalur koneksi ya untuk menciptakan namanya growth mindset ya.
Neoplastis adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset ya. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk ya dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi growth mindset itu juga bisa dilatih ya. Bisa diusahakan ya. Kalau misalnya tidak pernah melatih otak kita untuk menjadi pola pikir bertumbuh, maka pola pikirnya akan selalu tetap ya, tidak ada usahanya. Nah, kemudian ini apa? Gambar apa kalau kalian melihat? Burger ya, burger. Senang burger? Senang selalu. Suka burger. Burger itu komponennya apa saja? Roti, terus daging, roti. Ya, kalau lengkapnya banyak ya. Tapi yang di sini ini ada roti, bagian atasnya ya, bagian tengahnya kan daging biasanya ya. Kemudian bawahnya dilapisi roti lagi. Nah, ini ya. Kita umpamakan burger ya. Jadi kalau kalian menghadapi sebuah masalah ya, atau mungkin teman kalian menghadapi masalah ya, berikan umpan balik model burger ya. Jadi dalam arti pertama itu kita apresiasi dulu ya, apresiasi dulu tindakannya ya. Kemudian baru yang tengahnya kita beri koreksi ya. Kita koreksi, kasih masukan ya, memberikan tadi yang namanya kritik. Kemudian yang terakhir baru diberi apresiasi lagi ya. Itu sangat penting ya. Contohnya ini ya. Contohnya kalau yang di sini ini contoh dari guru ya untuk siswa. Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan usaha terbaikmu ya. Koreksinya, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Kemudian apresiasinya lagi, Bapak percaya kamu pasti bisa ya. Selain itu misalkan ya, pertama apresiasi ya. Apa apresiasinya? Dari Bu Guru misalnya untuk kalian ya. Ibu bangga dengan kemampuanmu ya, sudah berani maju di depan ya. Kemudian koreksinya, tapi untuk ke depan ya, kamu harus lebih percaya diri lagi ya. Kemudian yang apresiasi yang terakhir ya, Bu Guru percaya kamu pasti bisa menjadi lebih baik dan lebih percaya diri lagi ya. Itu contohnya ya. Jadi perlu sekali diterapkan ya. Kalau untuk kalian sendiri bisa apa tidak menerapkan metode burger ya, ketika kalian mengalami masalah, mengalami kegagalan, mengalami kesulitan ya, kan pasti kadang ada rasa sedih ya, down ya kan, tadi frustasi ya. Kalian kemudian memotivasi diri kalian, menyemangati diri kalian sendiri ya, tapi dengan metode burger ya. Jadi ya perlu sekali ya ada apresiasi, koreksi, dan apresiasi ya. Semua diawali dengan apresiasi dulu. Jadi diberi apresiasi itu diberi penyemangat dulu ya. Kemudian baru dikoreksi, diberi masukannya ya. Kemudian yang terakhir diberi semangat lagi ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ini Bu Guru punya sebuah kisah ya. Coba didengarkan dulu ya. Ini Bu Guru punya sebuah kisah, nanti Bu Guru bagikan lembar kertas kecil ya. Kalian nanti Bu Guru perintahkan untuk menulis ya. Saya jelaskan dulu ini, ada sebuah kisah ya. Pada saat kamu bersekolah di SMP ya, kamu itu memiliki teman dekat ya. Kamu dan temanmu itu menginginkan lanjut ke sekolah favorit di desamu ya, lanjut bersama. Setiap hari kamu dan temanmu belajar bersama, berlatih ya untuk persiapan menghadapi ujian supaya nilainya tinggi dan bisa masuk ke sekolah favorit ya. Tetapi ketika masa-masa pendaftaran ya, pendaftaran sekolah lanjutan, ternyata hanya kamu saja yang diterima ya. Sedangkan temanmu tidak diterima ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kamu memberikan growth mindset ya kepada temanmu yang tidak lulus ya, atau kata-kata penguatan untuk temanmu ya. Kamu berikan kata-kata penguatan, kata-kata growth mindset ya kepada temanmu ya. Nanti silakan ditulis di kertas, oke? Bu Guru beri waktu 3 menit. Bersama ayo kita wujudkan
buatlah kata-kata penguatan ya. Kata-kata penguatan grow mindset ya kepada temanmu ya. Yang tadi dijelaskan di cerita itu tidak lulus ya, tidak diterima di sekolah yang rencananya akan kalian dikasih nama yang kalian inginkan ya, yang kalian inginkan untuk melanjutkan sekolah lanjutannya. Dengan tulus gunakan jujur dari potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. Dari kelompok 5 tadi sudah? Oke, coba apa punya Mas Rafif? Jangan pernah sedih, kecewa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rafif, luar biasa. Yang lain, silahkan. Dari kelompok lain, ada yang mau mewakili menyampaikan? Atau siapa saja boleh, silakan. Mbak Feni sudah selesai? Berdiri Mbak. Oke. Jangan sedih, ayo terus bangkit karena masih ada sekolah favorit yang lain. Tetap semangat dan jangan menyerah. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, beri aplaus. Selanjutnya, yang lain. Siapa lagi yang berani menyampaikan kata-kata penguatan atau grow mindset? Yo, silahkan Mbak Kamal. Semangat, kamu pasti bisa daftar di sekolah favorit yang lain. Mungkin rezekimu kan di sekolah ini kamu harus bisa belajar lebih giat dari biasanya. Oke, luar biasa, itu ada bahasa Inggrisnya. Semangat, you can do it. Tepuk tangan untuk Mbak Kamal, luar biasa. Ya, nanti kertasnya dikumpulkan ya, itu. Untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir ya. Ini Bu Guru punya lembar kertas, nanti silahkan kalian isi ya. Ini untuk mengaplikasikan ya ke kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tulislah masalah yang pernah kamu alami yang membuatmu merasakan kegagalan ya. Ini sambil untuk merefleksikan ya pengalaman-pengalaman kalian yang sudah pernah kalian lalui dalam kehidupan kalian ya. Tadi waktu awal Bu Guru tanya juga kan ya, pernah mengalami kegagalan ya? Pernah ya? Oke, nah nanti silakan kalian tulis ya pengalaman apa ya, masalah apa yang pernah kalian alami yang membuatmu merasa gagal ya. Kemudian yang kedua itu ada apa usaha yang kamu lakukan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Usahanya apa ya? Kemudian yang ketiga, nah ini tadi kan kalau tadi Bu Guru minta untuk menuliskan untuk temanmu, yang sekarang ini untuk dirimu sendiri ya. Tuliskan kalimat penyemangat untuk dirimu sendiri ya, yang menunjukkan kamu untuk bangkit ya. Karena yang nomor 3 itu sangat penting sekali ya. Yang harus ya, orang pertama yang harus menyemangati diri kita ada ya diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita sudah tidak ada rasa semangat ya, apapun ya motivasi dari luar ya, dari orang-orang sekeliling kita itu tidak akan berpengaruh ya, karena semua kuncinya ada di diri kita masing-masing ya. Jadi yang poin ketiga itu sangat penting sekali untuk menentukan semangatmu dan usahamu ke depannya untuk menjadi lebih baik. Ada yang mau bertanya mengenai 3 poin ini? Tidak, nanti silahkan diisi ya. Diberi nama dan kelasnya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat. Silakan diisi. Sambil Bu Guru ambil kertas yang kecil tadi, Bu Guru tarik. Penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan
1 menit lagi ya, karena waktunya sudah mau habis. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan pendidikan yang tulus. Selesai ya. Nanti Bu Guru minta 1 anak yang menyampaikan, atau 2 anak boleh ya. Silakan siapa yang mau maju menyampaikan. Oke, Mbak Arina boleh. Silahkan maju. Saya pernah merasa kesulitan atau bahkan hampir menyerah ketika sedang belajar menghitung matematika. Oke, ini yang poin ke-1 ya, masalah yang dialami. Pernah kesulitan? Bahkan hampir menyerah ketika sedang belajar menghitung matematika. Oke, Usaha yang saya lakukan adalah selalu berusaha agar saya mendapatkan hasil yang saya inginkan, meskipun terlihat mustahil. Baik. Yang ketiga, penyemangat untuk diri sendiri. Oke. Tetap jadi diri sendiri dan jangan pernah ada niatan untuk menyerah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Arina. Terima kasih, silakan duduk. Oke, selanjutnya ada yang menginginkan untuk menyampaikan? Ya, selanjutnya ada yang ingin maju lagi? Selain Mbak Arina? Oke, Mbak Kamal boleh. Sini Mbak. Yang nomor 1 ya, masalah yang pernah kamu alami? Saya pernah gagal juara 1 di sekolah saat SD. Oke. Usaha yang saya lakukan untuk bangkit dari kegagalan adalah saya belajar lebih giat dan semangat mengajar juara 1 itu. Oke. Penyemangat untuk diri saya adalah saya Nggak apa-apa, disampaikan saja. harus bisa, saya pintar, saya keren, saya hebat, dan Mantap. saya pasti bisa membanggakan orang tua saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Kamal. Betul, luar biasa ya. Yang poin ketiga itu penting sekali ya, untuk afirmasi positif ke diri kita ya, seperti kata-katanya Mbak Kamal. Saya bisa, saya hebat, saya pintar, saya keren, ya kan? Itu adalah kata-kata motivasi ya. Saya bisa berusaha menjadi lebih baik ya. Itu sudah mencangkup growth mindset ya. Pola pikir bertumbuh ya. Jadi luar biasa sekali ya. Baik, untuk yang lain ya, karena waktunya sudah hampir habis, mohon maaf nanti tidak dipaparkan di depan ya, tapi nanti dikumpulkan saja. Oke? Nah, kemudian untuk pertemuan pada hari ini ya, apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi dari Bu Guru? Oke, senang. Kenapa? Termotivasi. Oh, termotivasi, nambah semangat ya. Oke. Kemudian kesimpulannya apa dari yang Bu Guru sampaikan? Resiliensi atau daya lenting sangat penting sekali, karena bisa apa? Membuat tambah semangat, betul ya. Jadi pasti kalian akan mengalami masalah-masalah yang ada di hidup kalian ya. Dengan daya lenting dan resiliensi yang kalian miliki, yang kalian asah ya, kalian latih dari sekarang ya, nanti bisa melewati kegagalan itu, dan yang pasti itu ada usaha untuk menjadi lebih baik ya. Jadi kalau hanya dilewati saja ya, hanya dibiarkan begitu saja tapi tidak ada usaha untuk menjadi lebih baik ya, itu tidak akan maksimal ya. Jadi harapannya Bu Guru juga ya, kalian ke depan ya menjadi generasi-generasi yang tangguh ya. Karena sekarang dengan perkembangan zaman yang luar biasa ya, permasalahan global dan sebagainya, permasalahan kalian juga banyak ya, mungkin masalah pribadi, masalah di bidang belajar, di bidang sosial ya, dan pertemanan, di bidang akademik ya, tentang perencanaan karir juga ya, karena kalian sudah kelas 9 ya. Pastikan kalian melewati beberapa masalah ya. Harus tetap semangat ya, harus dengan usaha yang maksimal ya, menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah, baik. Ini ada gambar setelah ini ya. Ini gambar apa? Gambarnya siapa sih? Dahlan Iskan. Ya, ada yang mengenal Dahlan Iskan? Ini politisi ya dulu. Ini pernah menjadi menteri ya dulu.
Ini punya kata-kata motivasi ya, Pak Dahlan Iskan itu punya kata-kata motivasi ya. Motivasinya itu setiap orang punya jatah gagal ya. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda ya. Jadi pasti nggak ada orang yang langsung sukses ya kan. Dalam sukses kan juga harus melewati beberapa tahap ya. Orang-orang inspirator ya, tokoh-tokoh motivator ya, itu yang punya kisah-kisah yang luar biasa itu pun juga tidak langsung sukses ya kan, dia pasti mengalami lika-liku perjalanan hidup yang luar biasa ya, jatuh bangun ya. Kalian pun karena masih muda ya, ke depan masih panjang lagi ya perjalanan kalian, perjalanan kehidupan kalian akan melewati beberapa masalah ya, beberapa kegagalan ya. Habiskan nggak apa-apa jatah gagalnya, tapi jangan pernah menyerah, betul, jangan putus asa ya, tapi beristirahatlah sebentar ya. Maksudnya di sini itu sambil menenangkan perasaan ya. Kalau mengalami masalah kan pasti ada masa rasa down ya kan, masa frustasi ya kan. Nggak apa-apa beristirahat sebentar. Tapi kemudian harus bangkit lagi, betul, harus bangkit lagi. Jangan sampai menyerah ya. Oke, untuk yang tadi Bu Guru minta ya jawabannya nanti sambil Bu Guru kumpulkan. Oke, terima kasih sudah mengisi. Nah, baik ya, sudah di penghujung pelajaran ya, karena waktunya sudah habis ya. Jadi Bu Guru cukupkan sampai di sini pembelajarannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, tapi Bu Guru cek dulu nih semangatnya ya. Tepuk semangat lagi ya, biar semangat ya, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi ya, ketika menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah kata ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Kami sayang Bu Ratna. Oke, sama-sama. Sayang juga ya.